Kisah Daud dan Goliat adalah salah satu kisah paling terkenal di Alkitab. Kisah ini bercerita tentang pertempuran antara seorang pemuda bertubuh kecil bernama Daud dan seorang raksasa bernama Goliat. Ketika saya membaca kisah Daud dan Goliat di Alkitab, saya menemukan banyak pelajaran berharga yang dapat diambil, terutama dalam hal menghadapi masalah kehidupan. Seringkali kita dihadapkan pada berbagai macam masalah, baik itu dalam bidang kesehatan, keuangan, pendidikan, karir, atau hubungan. Dan seringkali masalah-masalah ini datang tanpa peringatan dan bisa mengguncang hidup kita secara hebat. Bayangkan, jika terkena masalah, kesehatan bisa berubah dalam sekejap, mengubah kehidupan kita menjadi serangkaian kunjungan ke dokter dan perawatan medis. Keuangan bisa tiba-tiba menjadi tidak stabil, memaksa kita untuk memikirkan ulang setiap mau beli sesuatu. Pendidikan dan karir bisa mengalami hambatan dan kegagalan yang membuat kita meragukan kemampuan kita. Dan hubungan, entah itu dengan keluarga, teman, atau pasangan, jika terkena masalah, bisa menjadi rumit, renggang, dan menjauh. Namun, di tengah semua masalah dan ketidakpastian ini, ingatlah ada satu yang tetap sama, yaitu kasih Tuhan terhadap kita. Saya percaya bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Bahkan ketika kita merasa sendirian dan sedang terpuruk dalam masalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita karena kasih setia Tuhan begitu besar dan sempurna. Salah satu bukti kasih-Nya terhadap kita adalah Tuhan telah memberikan Alkitab sebagai alat penuntun bagi hidup kita. Dalam Alkitab, kita dapat belajar dari kisah-kisah orang-orang di dalam Alkitab dan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup mereka. Lebih dari itu, melalui Alkitab juga merupakan salah satu cara Tuhan berbicara dengan kita. Kisah Daud dan Goliat mengandung banyak pelajaran berharga dan rahasia tentang bagaimana masalah itu bisa hadir dalam kehidupan kita dan cara terbaik mengatasinya. Kisah Daud versus Goliat bukan hanya tentang kemenangan yang tidak mungkin. Ini adalah cerita tentang bagaimana keberanian, iman, dan hikmat bisa mengalahkan rintangan terbesar sekalipun. Ini adalah cerita yang mengajarkan kita bahwa jika bersama Tuhan, tidak ada masalah yang tidak dapat diatasi. Jadi, jika Anda sekarang merasa sedang terjebak dalam masalah yang tampaknya tak terpecahkan, ingatlah Daud dan Goliat. Ingatlah bahwa dengan hikmat dan iman kepada Tuhan, Anda juga bisa mengatasi rintangan Anda. Rahasia mengatasi masalah ada di tangan Anda. Dan kisah Daud versus Goliat memberitahukan hal tersebut. Mari kita bahas lebih jauh hikmat luar biasa dari kisah ini. Hikmat 1. Datangnya masalah dalam kehidupan kita pasti memiliki tujuan. Dalam 1 Samuel 17, kisah Daud versus Goliat ini bermula saat orang Filistin dan orang Israel sedang mengumpulkan tentara mereka untuk berperang di Soko yang ada di tanah Yudea dengan lembah yang memisahkan kedua kubu. Dari tentara Filistin muncul seorang pendekar bernama Goliat dari Gad yang tingginya 6 hasta sejengkal. Dia mengenakan ketopong dan baju zirah tembaga serta membawa tombak berat dengan seorang pembawa perisai berjalan di depannya. Dari sini kita belajar bahwa masalah dalam hidup kita seringkali datang seperti Goliat, sang raksasa yang menakutkan dan tampak tak terkalahkan. Mereka bisa muncul dari tempat yang tak terduga, mengejutkan kita dan mengguncang hidup kita. Namun, yang jadi pertanyaan adalah, mengapa kok Tuhan mengizinkan masalah bisa datang dalam hidup kita? Muncul seperti Goliat yang kita baca,
sedang menantang umat Tuhan? Jawabannya dari perkataan Tuhan yang bisa kita baca dalam Hosea 5 ayat 15. Tuhan berkata, "Aku akan pergi pulang ke tempatku sampai mereka mengaku bersalah dan mencari wajahku. Dalam kesesakannya, mereka akan merindukan aku." Jadi tujuan Tuhan mengizinkan masalah datang dalam hidup kita adalah untuk membuat kita kembali mencari Tuhan lebih lagi daripada sebelumnya. Ayat ini penting sekali untuk dijadikan dasar pemahaman kita saat sedang menghadapi masalah. Oleh karena itu, ketika masalah tiba-tiba datang melanda, langkah pertamanya adalah kita harus lebih lagi berdoa untuk mencari wajah Tuhan, untuk melihat kasih dan rencana Tuhan yang lebih besar dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Hikmat 2. Masalah pasti menimbulkan ketakutan. Lalu setelah itu kita baca, Goliat, jagoan Filistin, menantang barisan Israel agar mengirimkan seorang pejuang untuk berduel dengannya, dengan taruhan bahwa pihak yang kalah akan menjadi hamba pihak yang menang. Ketika Saul dan seluruh orang Israel mendengar tantangan ini, mereka merasa cemas dan sangat ketakutan. Di sini kita tahu bahwa tujuan orang Filistin dalam pertempuran ini sebenarnya adalah untuk memperluas wilayah mereka dan menjajah orang Israel. Mereka mengirim Goliat, seorang raksasa dari Gad, untuk menantang orang Israel dalam pertempuran 1 lawan 1. Goliat menantang siapapun dari Israel untuk berperang dengannya. Dan jika dia dikalahkan, orang Filistin akan menjadi budak orang Israel. Begitu sebaliknya. Ketika Saul dan seluruh orang Israel mendengar tantangan ini, mereka merasa cemas dan sangat ketakutan. Di sini kita tahu bahwa setiap orang yang sedang menghadapi masalah berat pasti akan ada kecemasan dan ketakutan timbul di dalam hati mereka. Oleh karena itu, ketika Anda sedang menghadapi masalah dan ada ketakutan dalam hati Anda jangan pernah merasa sendirian, karena itu akan menambah beban berat pikiran Anda. Sebab semua orang yang sedang mengalami masalah pasti mengalami ketakutan. Tapi apa kata Tuhan? Mari kita lihat dalam Wahyu 14 ayat 7 yang tertulis. Dan ia berseru dengan suara nyaring, "Takutlah akan Allah dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air." Sesungguhnya kita boleh takut hanya kepada Tuhan saja, karena hanya Tuhan saja yang bisa membawa kita ke surga atau neraka. Hanya Tuhan saja yang adalah Raja dan penguasa atas segala sesuatu di muka bumi ini. Sebab ketakutan dapat membuat kita menjadi malas untuk bergerak, bisa membuat kita menjadi patung, sehingga dapat memperburuk keadaan. Maka penting sekali untuk diingat bahwa kita hanya boleh takut kepada Tuhan saja, apalagi Tuhan adalah Bapa kita di surga. Analoginya, jika kita punya orang tua adalah pemilik dari sawah terbesar di dunia, maka kita tidak mungkin akan takut bisa sampai tidak mempunyai beras. Sama dengan ini, jika kita punya Bapa di surga yang merupakan pencipta segala sesuatu, dan kita sudah hidup mematuhi perintah Tuhan, maka kita tidak perlu takut lagi dalam menghadapi masalah apapun. Ini penting sekali untuk diingat dan dipahami. Tekankan dalam hati bahwa Tuhan adalah kunci utama dari penyelesaian masalah kita. Tetapi terkadang muncul pertanyaan di pikiran kita, yaitu, mengapa Tuhan tampaknya diam di tengah permasalahan kita? Bahkan ketika kita telah berdoa sungguh-sungguh. Nah, pahami sebabnya dalam Yesaya 59 ayat 1-2 yang tertulis,
Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ternyata yang membuat Tuhan tampaknya diam ketika masalah sedang mendera kita adalah gara-gara kita masih ada dosa. Maka langkah kedua yang harus kita lakukan adalah mulai mengampuni orang yang telah bersalah kepada kita dan mulai melepaskan segala kebanggaan diri bahwa kita pernah berbuat baik kepada orang lain maupun kepada Tuhan. Mengapa? Karena siapa manusia yang tidak pernah berdosa? Tidak ada. Bahkan kalau kita mengaku bahwa kita tidak berdosa, maka kita membohongi diri sendiri. Jadi cara untuk kita bisa menerima ampunan dosa dari Tuhan adalah dengan mulai mengampuni orang lain dan melepaskan keakuan diri. Karena Tuhan Yesus berkata, jikalau kita tidak mengampuni orang, maka Bapamu di surga tidak akan mau mengampuni kita. Dan segala juga kesombongan-kesombongan terselubung pun harus kita lepaskan, seperti kebanggaan diri dan lain-lain. Intinya, kita harus miskin di hadapan Tuhan untuk berdoa syafaat, untuk mengetuk pintu terus sampai Tuhan Yesus membukakan pintu. Karena sesungguhnya hanya Tuhan Sang Pencipta langit dan bumi dan laut dan semua mata air yang sanggup menolong kita sampai tuntas. Haleluya. Amin. Hikmat ketiga, masalah memerlukan waktu untuk diatasi, dan selama proses tersebut kita harus tetap taat dan setia. Cerita berlanjut. Sudah 40 hari lamanya orang Filistin berkemah. Daud, anak bungsu, Isai dari Bethlehem Yehuda, adalah seorang gembala yang biasa menggembalakan domba ayahnya. Ketika 3 kakaknya yang lebih tua pergi berperang dengan Saul melawan Filistin, Isai meminta Daud untuk membawa makanan ke perkemahan dan memastikan bahwa kakak-kakaknya selamat. Daud yang patuh bangun pagi-pagi, meninggalkan kandang dombanya dengan penjaga dan pergi ke perkemahan tepat ketika tentara Israel sedang mengatur barisan mereka untuk berperang. Kita membaca bahwa sudah 40 hari lamanya orang Filistin berkemah. Itu artinya bahwa masalah itu jika sudah datang maka bisa berlarut-larut panjang waktunya. Jadi kita harus mempersiapkan mental. Coba bayangkan bagaimana perasaan orang-orang Israel ketika mengetahui bahwa di depan gerbang pintu keluar mereka ada orang-orang kuat yang sedang berkemah, siap untuk membinasakan secara perlahan-lahan dengan tujuan untuk memperbudak mereka. Sangat membuat stres jiwa dan raga, apalagi sudah 40 hari lamanya orang Filistin telah berkemah. Demikian juga kita, sama seperti kisah ini, bahwa ketika sedang menghadapi masalah bisa berlarut-larut dan membuat jiwa dan raga kita menjadi stres. Lalu apa yang harus kita perbuat di tengah masalah yang berlarut-larut ini? Sekarang kita lihat bagaimana sikap Daud yang patuh terhadap perintah ayahnya untuk bangun pagi-pagi dan membawa makanan untuk kakak-kakaknya yang sedang berperang. Daud patuh, taat, dan setia meskipun bangsanya sedang dalam ancaman orang Filistin. Tetap setia. Ini merupakan langkah ketiga untuk kita tiru. Karena perintah Tuhan dalam Kolose 2 ayat 6 tertulis, kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita dipanggil untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus yang setia. Meskipun dalam keadaan susah, penuh masalah, kita harus mendisiplinkan diri untuk tetap mematuhi segala perintah dan larangan Tuhan, tetap mengasihi Tuhan dan sesama manusia. Inilah
rahasia hidup berkemenangan. Kita harus taat untuk mendapatkan apa yang kita doakan, dan itu semua butuh proses waktu. Kebenaran ini kita bisa baca dalam 1 Korintus 3 ayat 14 yang tertulis, "Jika pekerjaan yang dibangun seseorang tahan uji, ia akan mendapat upah." Tahan uji artinya perlu diuji. Oleh karena itu, kita harus tetap setia dan taat sehingga kita nantinya akan mendapat upah. Bahkan upah kita untuk di kehidupan surga sana nanti. Haleluya. Amin. Hikmat 4. Iman di atas segalanya. Segera ambil langkah untuk mengatasi tantangan. Kisah berlanjut. Saat Daud sedang berbicara dengan tentara Israel, Goliat, pendekar Filistin, kembali muncul dan menantang mereka. Kembali melihat Goliat, tentara Israel merasa ketakutan dan mundur. Daud yang mendengar tantangan Goliat bertanya tentang hadiah yang akan diberikan kepada orang yang berhasil mengalahkan Goliat. Kakaknya Eliab marah dan menuduh Daud bahwa Daud datang hanya ingin melihat hadiah dan pertempuran. Namun, Daud membela diri dan perkataannya didengar oleh Saul, Raja Israel. Meskipun Saul awalnya ragu karena Daud masih muda, Daud meyakinkan Saul dengan menceritakan bagaimana ia pernah mengalahkan singa dan beruang saat menggembala domba. Dan terutama iman kepada Tuhan. Akhirnya, Saul setuju dan memberikan perlengkapan perangnya kepada Daud. Tetapi Daud memilih untuk tidak menggunakannya karena merasa tidak nyaman, saking beratnya itu perlengkapan. Kita belajar dari Daud bahwa iman kepada Tuhan adalah di atas segalanya. Ada kalanya waktu berdoa sudah selesai, karena ini adalah bentuk iman yang pasif. Ada waktunya kita harus mengambil langkah atau tindakan yang aktif berdasarkan iman yang kita doakan tersebut. Inilah langkah keempat yang harus kita lakukan, yakni melalui bimbingan Roh Kudus, jaminan keselamatan dari Tuhan Yesus, dan pengharapan dari Allah Bapa. Ambillah langkah iman agar kita dapat mengatasi tantangan kesulitan dan ketidakpastian ini. Seperti Daud, kita memiliki pilihan apakah kita akan berlari dan bersembunyi atau berdiri dan berjuang. Daud, meskipun hanya seorang gembala muda dengan tangan kosong, memilih untuk berjuang. Daud tidak memakai baju zirah atau membawa pedang karena kita baca bahwa perlengkapan perang itu sangat berat dan membuat Daud merasa tidak nyaman. Tetapi Daud datang dengan apa yang Daud miliki, yaitu iman dan keberanian yang kuat. Kita baca bahwa Daud menyatakan imannya kepada Saul dengan berkata, "Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu." Kata Saul kepada Daud, "Pergilah, Tuhan menyertai engkau." Ini penting sekali kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Daud, yaitu menyatakan iman kita sebelum bertindak. Ini sesuai dengan perintah Tuhan dalam 2 Timotius 1 ayat 8. "Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku, seorang hukuman karena Dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah." Terkadang ketakutan kita membuat kita lupa untuk menyatakan iman kita. Padahal jelas bahwa perintah Tuhan yang kita baca barusan memerintahkan kita agar kita tidak malu menyatakan iman atau bersaksi tentang Tuhan. Daud mengajarkan kita tentang kepercayaan kepada Tuhan. Daud mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ia percaya bahwa Tuhan akan memberinya kekuatan dan kemenangan dalam menghadapi rintangan yang bahkan tampaknya tidak dapat diatasi sekalipun. Haleluya, amin. Hikmat 5. Melakukan perbuatan besar adalah bukti dari iman. Kisah berlanjut. Daud mengambil 5 batu licin dan tongkatnya untuk menghadapi Goliat, pendekar Filistin. Goliat yang meremehkan Daud karena masih muda dan tampan menantang Daud dengan pedang dan tombaknya.
Namun Daud menjawab tantangan Goliat dengan keyakinan bahwa ia datang dengan nama Tuhan semesta alam dan Tuhan akan menyerahkan Goliat kepadanya. Daud meyakinkan Goliat bahwa Tuhan tidak menyelamatkan dengan pedang atau lembing, melainkan pertempuran ada di tangan Tuhan dan Tuhan akan menyerahkan Goliat ke tangan Daud. Pikirkanlah Daud, seorang pemuda biasa yang berdiri di hadapan raksasa menakutkan bernama Goliat. Daud bukanlah seorang prajurit berpengalaman. Ia bukanlah pahlawan yang berperisai baja. Bahkan Daud di antara 8 saudaranya merupakan yang terlemah, hanya seorang gembala. Namun, Daud memiliki sesuatu yang jauh lebih kuat. Keyakinan yang tak tergoyahkan kepada Tuhan. Begitu juga dengan kita. Ketika masalah datang, kita mungkin merasa tidak siap dan tidak berdaya. Kita bahkan merasa bahwa hanya orang biasa, orang kecil, layaknya Daud yang hanya gembala ternak di antara ke-7 anak Isai lainnya yang hebat-hebat. Namun, kita memiliki lebih banyak kekuatan daripada yang kita sadari. Seperti Daud, karena kepercayaan penuh kepada Tuhan. Kita memiliki akal, hati, dan jiwa yang kuat. Kita memiliki kemampuan untuk berpikir, merasakan, dan bertindak. Dan seperti Daud, kita bisa menemukan hikmat dalam menghadapi raksasa masalah kita. Firman Tuhan juga menekankan hal ini, yang kita bisa baca dalam Yakobus 5 ayat 17-18. Elia adalah manusia biasa sama seperti kita, dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun, dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Jangan biarkan iman kita pupus dalam beratnya masalah, seperti Daud dan Elia. Langkah kelima yang harus kita ambil adalah dengan iman yang kuat, sungguh-sungguh berulang kali berdoa dan berusaha hingga kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan besar, di mana perbuatan-perbuatan besar kita suatu saat akan dikenang oleh banyak orang sebagai suatu perbuatan ajaib oleh karena Tuhan yang menyertai. Melakukan perbuatan besar seperti Daud adalah bukti dari iman. Tuhan Yesus juga mengajarkan hal ini kepada kita dalam Markus 11 ayat 23. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, berjeranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya." Ketika kita sudah memiliki keyakinan penuh kepada Tuhan, serta kita sudah ada damai sejahtera bahwa apa yang kita minta itu tidak bertentangan dengan hukum Tuhan, maka keinginan kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Jadi jangan ada keraguan, jangan ada lagi kesepian, jangan ada lagi putus asa, jangan ada lagi rasa frustasi. Jangan pernah lelah untuk berjuang, untuk melakukan perbuatan besar demi menyelesaikan segala permasalahan kita bersama Tuhan. Haleluya, amin. Hikmat 6. Kemenangan melalui kekuatan Tuhan. Di puncak kisah, Daud berlari menuju Goliat, pendekar Filistin, dan dengan cepat melemparkan batu dari umbannya yang mengenai dahi Goliat, membuatnya jatuh terjerembab. Daud kemudian mengambil pedang Goliat dan mencopot kepalanya. Melihat pahlawan mereka telah mati, tentara Filistin pun melarikan diri. Sejatinya, kemenangan Daud atas Goliat bukanlah hasil dari kekuatan manusia, tetapi berasal dari kekuatan ilahi yang diberikan oleh Tuhan. Ini mengajarkan kita bahwa kemenangan sejati datang melalui kekuatan Tuhan, bukan kekuatan manusia. Terutama di akhir zaman ini, kita harus terus mengandalkan Tuhan untuk memperoleh kemenangan atas permasalahan hidup kita. Ketika Anda berhadapan dengan Goliat dalam hidup Anda, ingatlah Daud, ingatlah bagaimana dia berdiri teguh mengandalkan Tuhan. Setelah itu, bagaimana dia menggunakan apa yang dia miliki dan bagaimana dia menemukan hikmat untuk mengatasi raksasa itu. Ingatlah
bahwa Anda juga bisa memiliki apa yang Daud miliki. Jika Anda juga memiliki dan melakukan apa yang Daud lakukan, Anda juga bisa mengatasi masalah Anda. Daud menggunakan batu sebagai senjata melawan Goliat yang mungkin terlihat tidak efektif atau bahkan konyol. Namun, Daud mempercayai bahwa Tuhan akan membantu batu tersebut menjadi senjata yang mematikan, dan hal itu terbukti benar. Daud tidak membiarkan ukuran atau kekuatan Goliat membuatnya merasa takut atau putus asa. Sebaliknya, ia memfokuskan perhatiannya kepada Tuhan dan kekuatan Tuhan. Namun, bagaimana jika Anda merasa sudah tidak mampu lagi untuk berusaha? Jangan merasa sendiri. Jika kita sudah merasa kewalahan dan tidak sanggup lagi, kita harus kembali berdoa kepada Tuhan. Karena sudah tidak ada solusi lagi, kecuali dari mujizat Tuhan. Harus Tuhan sendiri yang turun tangan menyelesaikan bagi kita. Kita bisa baca ayatnya. Mazmur 91 ayat 3-7 dan ayat 9-10. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Inilah langkah keenam yang harus kita lakukan, yakni menyadari bahwa sesungguhnya kemenangan kita hanya ada di tangan Tuhan. Jika sudah tidak ada jalan keluar, hendaknya kita berserah total kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Hikmat 7. Kemenangan datangnya dengan hadiah. Saat Daud pergi menemui Goliat, Raja Saul bertanya kepada panglima tentaranya, Abner, tentang identitas Daud. Abner tidak tahu. Jadi Saul memerintahkan dia untuk mencari tahu. Setelah Daud berhasil mengalahkan Goliat dan kembali dengan kepala Goliat di tangannya, Abner membawanya ke Saul. Saat ditanya, Daud menjawab bahwa dia adalah anak dari Isai, orang Bethlehem. Setelah Daud berhasil mengalahkan Goliat, dia menjadi pahlawan di Israel. Raja Saul mengundangnya ke istana, dan Daud mulai mendapatkan reputasi sebagai prajurit yang berani dan tangguh. Setelah kita menghadapi masalah dan berhasil mengatasinya dengan kemenangan, kemenangan tersebut akan datang dengan hadiah atau upah yang menyenangkan dari Tuhan. Sebab dalam Yakobus 1 ayat 12 tertulis, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Tapi yang terpenting sebenarnya adalah bagaimana kita bisa belajar dan bertumbuh imannya dari pengalaman menghadapi masalah ini. Dan lagi, pengalaman menghadapi masalah juga bisa menjadi peluang untuk kita dapat menginjil dan memuliakan nama Tuhan kepada orang lain. Seperti yang Paulus tulis dalam 2 Korintus 2 ayat 14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman, pengenalan akan dia di mana-mana. Setelah membaca kisah Daud dan Goliat ini, kita sampai pada kesimpulan bahwa ketika kita sedang menghadapi masalah, baik itu dalam bidang kesehatan, keuangan, hubungan, karir, maupun pendidikan, jalan kemenangan sebenarnya sudah Tuhan jamin, asalkan kita mau mengandalkan Tuhan,
asalkan kita mau percaya kepada Tuhan, mau taat dan setia, serta mau mengambil langkah iman untuk melakukan perbuatan besar bersama Tuhan. Sungguh luar biasa, terpujilah Tuhan. Dan akhir kata, biarlah ayat berikut ini menjadi doa kita, dan biarlah merema selalu di dalam hati kita, terutama ketika kita sedang menghadapi masalah. Efesus 3 ayat 20-21. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Jika berkenan, berilah like, share, dan subscribe. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.